Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang konsep kependidikan, hakikat profesionalisme guru, dan perlindungan guru. Anggota kami yaitu yang pertama ada Ayu Nur Helmah, Nabila Afifah Rahmah, Raisa Novianti, Salsabila Raihani, Sri Nurfiati, Nida, Rabiatul Adawiyah, Putri Wulansari Aje, Jamilatul Lutfiyah, dan saya sendiri Elpa Masrurah. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama pengertian guru, yang kedua konsep kependidikan, yang ketiga hakikat profesionalisme guru, dan yang keempat perlindungan guru. Materi pertama yaitu pengertian guru. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Mutahid dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Profesi Guru. Definisi guru adalah orang yang pekerjaan, mata pencaharian, atau profesinya mengajar. Sedangkan dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Kemudian guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi juga bisa di masjid, di surau atau musola, dan bisa juga di rumah dan sebagainya. Konsep pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan di Indonesia sendiri adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang biasa kita kenal dengan Kemendikbud. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Menurut garis-garis besar haluan negara pada tahun 1999 mencantumkan tentang tujuan pendidikan nasional yaitu pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangun yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Selain itu, tujuan pendidikan nasional tercantum pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian konsep pendidikan menurut ahli. Konsep pendidikan pada ideologi dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari pemikiran tokoh-tokoh seperti William F. O'Neill dan Paulo Freire yang mencoba meramu beberapa pemikiran tokoh-tokoh sebelumnya yang bergerak pada tataran filsafat dan logika, yang kemudian memasukkan ide-ide sebagai konsep berfilsafat yang akhirnya melahirkan konsep ideologi sebagai bagian dari disiplin ilmu. Menurut Soeharto, dia membagi ideologi pendidikan menjadi 2 kelompok besar, yaitu ideologi konservatif yang meliputi ideologi pendidikan, ideologi fundamentalisme, ideologi intelektualisme, dan ideologi pendidikan konservatisme. Kemudian yang kedua yaitu ideologi liberal yang meliputi ideologi pendidikan liberalisme, ideologi pendidikan liberasionisme, dan ideologi anarkisme. Hasan al-Banna mengembangkan konsep tarbiyah Islamiyah, di mana konsep ini diterapkan
untuk membina dan mengembangkan potensi yang ada dalam individu secara integral dengan menjadikan manusia sebagai objek dasar dalam merintis kurikulumnya, serta diimplementasikan dengan langkah-langkah yang jelas. Sumber referensi murninya yaitu Al-Quran. Al-Banna menjelaskan bahwa pendidikan bukan hanya dari kalangan alumnus Fakultas Pendidikan atau mahasiswa yang berhasil menyandar gelar bidang pendidikan, melainkan orang-orang yang memiliki iman, kemudian ruh yang kuat, jiwa yang suci, motivasi yang tinggi, kreatif, perasaan yang lapang, serta pendidikan yang mampu mempengaruhi orang lain. Berikutnya, pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu sangat membumi dan berakar pada budaya Nusantara. Antara lain yaitu Tutwuri Handayani Putri Pusat, yaitu pendidikan atau keluarga sekolah dekat. Menurut Tutwuri, yaitu memberikan kebebasan kepada untuk berbuat sekehendak hatinya. Sedangkan menurut Handayani merupakan sikap ditaati oleh siswa sehingga menimbulkan ketundukan. Dengan demikian, sebagai subjek bahwa siswa memiliki kebebasan, sebagai objek siswa memiliki ketertundukan sebagai kewajibannya. Menurut Dewantara sendiri, karakter itu terjadi karena perkembangan dasar yang telah terkena pengaruh ajar, yang dinamakan dasar, yaitu bekal hidup atau bakat anak yang berasal dari alam sebelum mereka lahir, serta sudah menjadi satu dengan kodrat kehidupan anak atau secara biologisnya. Sedangkan kata ajar yaitu artinya segala sifat pendidikan dan pengajaran mulai dari anak dalam kandungan ibu hingga akhir balik, yang mana mewujudkan intelektual yaitu tabiat yang dipengaruhi oleh kematangan berpikir. Sedangkan menurut William F. O'Neill, yaitu mengupas 6 ideologi pendidikan yang berkembang di masyarakat dunia, yaitu fundamentalisme, intelektualisme, konservatisme, liberalisme, liberasionalisme, dan anarkis, yaitu berbagai ini kemudian disederhanakan lagi ke dalam 3 aliran, diantaranya konservatisme, liberal, dan kritis, yang mana di pendidikan disimbolkan sebagai gagasan-gagasan atau keyakinan yang dilakukan oleh beberapa ahli, yang mana berpikir pendidikan yang kemudian akan melalui berbagai proses pendidikan. Selanjutnya, hakikat profesional guru. Hakikat guru profesional adalah guru yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para siswanya dengan kemampuan khusus yang dimilikinya, sehingga siswa dapat menerima dan memahami penyampaian materi yang diberikan. Seorang guru tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan teknis edukatif dalam melaksanakan tugasnya atau kecerdasan intelijensi saja, tetapi juga harus memiliki karakter yang dapat diandalkan. Maksudnya, sehingga dapat menjadi panutan bagi siswa, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, kompetensi profesional meliputi sebagai berikut. 1. Menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi. 2. Menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya. 3. Menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. 4. Mengkoordinasikan materi kurikulum bidang studi. Dan 5. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Motivasi kerja. Motivasi kerja seorang guru adalah keadaan yang membuat guru mempunyai kemauan atau keinginan untuk mencapai tujuan tertentu melalui pelaksanaan tugas-tugas keguruan. Selanjutnya, kinerja atau prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu.
Menurut Suwandi 2004 dalam Kristiawan 2018, ciri seorang yang profesionalisme itu antara lain yang pertama, dimilikinya mekanisme seleksi standar sehingga hanya mereka yang kompeten boleh melakukan pekerjaan atau profesi itu. Yang kedua, masyarakat mengakui layanan yang diberikan atas dasar dimilikinya seperangkat ilmu dan keterampilan yang mendukung profesi itu. Yang ketiga, diperlukan adanya proses pendidikan tertentu sebelum seseorang dapat atau mampu melaksanakan tugas profesi tersebut. Yang keempat, dimilikinya organisasi profesi untuk melindungi kepentingan anggotanya dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Pengembangan profesi guru di lingkungan pendidikan diarahkan pada kualitas profesional, peningkatan kinerja secara objektif, transparan dan akuntabilitas, serta memotivasi untuk meningkatkan kinerja dan prestasi. Seorang guru yang profesional tak boleh ketinggalan informasi terkini, khususnya informasi mengenai dunia pendidikan. Seorang guru harus terus mengikuti berita dari berbagai media yang juga merupakan salah satu penunjang dalam upaya peningkatan profesional guru. Selanjutnya, perlindungan guru. Kesadaran manusia akan pentingnya pendidikan yang berkualitas dalam pemenuhan kehidupannya tumbuh seiring dengan peran-peran strategis pendidikan dalam kehidupan manusia, berbangsa, dan bernegara. Dengan pendidikan, masyarakat dapat memperkuat jati diri, ketetapan waktu, dan integritas dirinya untuk membentuk individu yang berkualitas, kritis, inovatif, manusiawi, dan bermoral. Agar seorang guru dapat melaksanakan tugas utama sebagai profesional, seorang guru berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak yang pertama memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan nasional. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Dan yang terakhir, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan penghargaan. Dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, guru adalah seseorang yang telah memperoleh surat keputusan, baik dari pihak swasta atau pemerintah, untuk menggeluti profesi yang memerlukan keahlian khusus dalam tugas utamanya untuk mengajar dan mendidik siswa pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah, yang tujuan utamanya untuk mencerdaskan bangsa dalam semua aspek. Yang kedua, konsep pendidikan nasional yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara sangat membumi dan berakar pada budaya Nusantara, antara lain Tuturi Handayani, Pusat Pendidikan, Keluarga, Sekolah, Masyarakat. Yang ketiga, hakikat guru profesional adalah guru yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para mahasiswanya dengan kemampuan khusus yang dimilikinya, sehingga siswa dapat menerima dan memahami penyampaian materi yang diberikan. Yang keempat, Pasal 41 Ayat 1 PP 74 Tahun 2008 tentang guru menyatakan bahwa guru berhak atas perlindungan hukum dari kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak siswa, orang tua siswa, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Yang terakhir, yang kelima, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru menyatakan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan singkat satuan pendidikan,
dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang di bawah kewenangannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.